Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Novia dengan nomor buku pokok 1810511021 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus tentang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dimana diberi judul sebagai Respon Ekonomi Masyarakat Terhadap Pandemi COVID-19 di Nagari-Bawan dan Lubuk Baso. Nagari-Bawan sendiri adalah salah satu nagari yang ada di Kecamatan Ampek Nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan Lubuk Basung merupakan sebuah kecamatan yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Agam. Kedua daerah ini berada di Kabupaten Agam, di mana jarak antara Kecamatan Ampek Nagari dan Lubuk Basung tidak terlalu jauh, sehingga mudah untuk melakukan pengamatan mengenai korban pandemi COVID-19. Secara umum, mayoritas masyarakat Nagari-Bawan dan Lubuk Basung bermayoritas sebagai petani. Adapun mata pencaharian terbesar di sini adalah pertama perkebunan sawit, kedua pertanian seperti sawah padi, dan sebagai pedagang. Lalu sebenarnya apa itu COVID-19? Beberapa artikel menyebutkan bahwa COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau virus corona adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus COVID-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Virus COVID-19 dapat menyerang siapapun tanpa memperdulikan batas kelas sosial, suku, dan agama. Namun, masyarakat kelas bawah merupakan kelompok yang paling rentan dan beresiko. Virus ini akan menyasar secara masif ke masyarakat kelas bawah Indonesia yang merupakan mayoritas. Masyarakat kelas bawah lebih rentan karena tidak memiliki ketahanan sosial yang lebih baik. Masyarakat kelas bawah juga yang akan merasakan dampak terbesar ditambah jumlahnya yang dominan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Berikut ini daftar pekerjaan yang paling banyak terdampak akibat adanya COVID-19 di Nagari-Bawan dan Lubuk Basung. Yang pertama ada pedagang pakaian, yang kedua jasa kosan, yang ketiga tukang ojek pengkolan. Yang pertama adalah pedagang pakaian. Selama pandemi ini, pedagang pakaian di sini memang paling dirugikan. Hal tersebut terjadi karena penurunan terhadap permintaan pakaian atau pembelian terhadap pakaian baru itu menurun. Sebut saja penurunan permintaan seragam untuk siswa, yang biasanya setiap pergantian semester para siswa akan membeli seragam baru. Namun, melihat keadaan sekarang ini berbeda dari biasanya, di mana para siswa belajar lewat daring atau dalam jaringan yang dilakukan di rumah. Alhasil mereka tidak memerlukan seragam ketika daring, tentu akibatnya terjadinya penurunan permintaan, sehingga para pedagang pakaian kehilangan hasil atau pendapatan musiman mereka. Kemudian, selama pandemi pun orang-orang banyak melakukan aktivitas di rumah, mengurangi aktivitas keluar rumah. Mereka tidak membutuhkan pakaian baru selayaknya sebelum pandemi. Para mahasiswa contohnya sering membeli pakaian baru untuk kuliah. Keadaan tersebut dialami oleh salah satu penjual pakaian di Nagari-Bawan. Kadang selama 1 minggu tidak ada penjualan dari dagangannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, mereka beralih ke perkebunan atau pertanian yang mereka miliki. Kebetulan keluarga ini punya usaha pertanian padi. Kemudian mereka beralih ke sini. Selain itu, mereka juga mendapatkan kiriman uang dari keluarga mereka yang bekerja di kota. Kemudian mereka juga mendapatkan bantuan dari pemerintah desa. Bukan hanya itu, keluarga ini juga mengikuti program bantuan usaha yang dibuat oleh pemerintah atau salah satu program pengurangan kemiskinan di masyarakat. Yang kedua ada jasa kosan. Dari awal COVID-19 menginfeksi Indonesia, telah banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai cara untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah mewajibkan seluruh siswa dan mahasiswa untuk belajar di rumah alias daring. Hal tersebut tentu juga berlaku di sekolah-sekolah di Lubuk Basung. Dampak dari kebijakan tersebut adalah siswa-siswa yang biasanya ngekos memutuskan untuk pulang atau belajar di rumahnya dan memilih untuk tidak ngekos lagi. Akibatnya pemilik kos kehilangan pendapatan dari hasil sewa kos.
Keadaan ini dialami oleh salah satu pemilik kos di Lubuk Basung, di mana biasanya kos yang dia punya diisi oleh siswa-siswa. Namun adanya kebijakan belajar daring, mereka memutuskan belajar di rumah, untung-untung sebagai pengurangan pengeluaran. Akibatnya pemilik kos ini kehilangan penghasilannya dari penyewaan kos tersebut. Apalagi sampai saat ini belum ada kebijakan untuk wajib belajar tatap muka di kelas. Sehingga keluarga ini harus bergantung kepada usaha atau pekerjaan suaminya yang penghasilannya jauh di bawah dari sewa kos. Keluarga ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Mereka pernah berpikir atau mempunyai ide untuk membuat usaha di rumahnya, namun lagi-lagi karena sepi pengunjung, akibatnya usaha rugi atau tidak ada keuntungan dan memilih tutup usaha. Yang ketiga yaitu tukang ojek pengkolan. Lagi-lagi sumber pendapatan dari pekerjaan di sini adalah siswa-siswa. Akibat dari kebijakan untuk belajar di rumah sebagai bentuk strategi pemutus rantai penyebaran COVID-19, para ojek pengkolan kehilangan sumber pendapatan terbesar mereka. Keadaan ini dialami oleh tukang ojek pengkolan di Lubuk Basung. Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka beralih ke pertanian padi yang mereka punya. Dari penyampaian saya tadi dapat saya simpulkan bahwasannya selama adanya pandemi ini tentu berpengaruh sedikit banyaknya kepada perekonomian keluarga di Nagari Bawaan dan Lubuk Basung, terutama mereka yang bekerja sebagai pedagang dan mereka yang bekerja sebagai tukang ojek dan yang punya kosan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka beralih ke usaha lainnya seperti perkebunan dan pertanian yang mereka punya. Serta juga berharap pada bantuan rutin yang turun dari pemerintah. Bahkan mereka juga mengikuti program dana bantuan usaha agar mereka tetap bisa usaha dan memperluas usaha yang mereka punya. Dan itu merupakan salah satu cara agar tetap bisa bertahan di masa pandemi ini. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya. Saya mohon saran dan kritiknya untuk membangun kemampuan saya untuk kedepannya. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di kelas kami, Profesor Syafruddin Karimi, di mata kuliah Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi yang telah memberikan inspirasi dan motivasi agar kami lebih jeli terhadap perekonomian, terkhusus kasus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di negara Indonesia, khususnya lagi di kampung di mana kami tinggal. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi untuk kasus tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.